Penolakan wacana Piala Dunia 2030 berformat 64 negara. Usulan CONMEBOL memperluas Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara memicu penolakan dari UEFA, AFC, dan juga CONCACAF. Presiden UEFA yakni Alexander Kaverin menilai format ini berisiko mengacaukan kalender dan juga sistem kualifikasi. Piala Dunia 2030 sendiri istimewa karena merayakan 100 tahun turnamen, dituan rumah oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko dengan laga pembuka di Argentina, Uruguay, dan Paraguay. FIFA sendiri belum mengambil keputusan dan masih mengkaji proposal bersama pemangku kepentingan sebelum keputusan akhir di Dewan FIFA. Paolo Maldini jadi direktur teknik titik balik dari timnas Italia. Federasi Sepak Bola Italia resmi menunjuk Paolo Maldini sebagai direktur teknik, memimpin proyek pembinaan dari timnas Italia hingga Piala Dunia 2030. Alessandro Costa Curta menilai kehadiran dari Maldini bakal lebih penting daripada penunjukan pelatih baru berkat integritas dan juga wawasan mendalam soal sepak bola. Kontroversi bayangi duel panas Inggris versus Argentina. Jelang semifinal Piala Dunia 2026, tuduhan wasit berat sebelah menyertai laju Argentina yang lolos usai menang 3-1 atas Swiss lewat extra time dan diwarnai kartu merah kontroversial dari Bril Embolo. Swiss dan Mesir sama-sama mengeluhkan keputusan wasit yang dianggap menguntungkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Namun Argentina membantah dan menyebut tuduhan itu muncul karena banyak yang pihak tidak suka dengan mereka juara. Inggris sendiri punya sejarah pahit ketika berhadapan dengan Argentina di ajang Piala Dunia, termasuk gol tangan Tuan Maradona di 1986 dan juga kartu merah David Beckham di 1998. AS Roma minta bersabar, Gasperini tunda ambisi Scudetto. Pelatih AS Roma yakni Gianpiero Gasperini menegaskan timnya harus konsisten menembus 4 besar terlebih dahulu sebelum berani menargetkan Scudetto di musim depan. Setelah sukses membawa Roma lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia menilai stabilitas finansial dan performa Roma harus dijaga lebih dahulu, apalagi klub masih diawasi oleh UEFA. Gasperini tetap menjagokan Inter Milan sebagai favorit juara, meski absennya Milan dan Juventus di Liga Champions bisa membuka peluang bagi tim lain untuk tampil lebih kompetitif musim depan. Vinicius Necosta siap jadi pemimpin baru di Bernabeu. Vinicius dikabarkan akan menjadi kapten kedua di Real Madrid musim depan, tepat di bawah kapten utama Federico Valverde. Penunjukan ini menegaskan pengaruh besarnya di tim, sehingga kepergian pemain senior seperti Dani Carvajal dan juga David Alaba yang membuat Madrid membentuk generasi pemimpin yang baru. Status ini datang bersamaan dengan kabar positif kontrak baru dari Vinicius yang sudah memasuki tahap akhir. Pembahasan lanjut akan dilakukan usai ia menuntaskan tugas bersama timnas Brasil dan menandai babak baru penting dalam karir winger 26 tahun tersebut di kota Madrid. Mitchell Parker menanti panggilan dari timnas Garuda. Mitchell Parker resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah kewarganegaraan. PSSI kini tinggal menyelesaikan proses kepindahan federasi dari Federasi Australia agar Mitchell bisa memperkuat timnas Indonesia khususnya di ajang Piala AFF. Sementara itu proses naturalisasi rekannya yakni Lock Figuri belum ada perkembangan lebih lanjut. Ronaldo tetap jadi prioritas Jorge Jesus di timnas Portugal. Pelatih baru timnas Portugal Jorge Jesus memastikan Cristiano Ronaldo tetap masuk ke dalam rencananya selama sang bintang tampil layak dan tersedia untuk dipanggil. Jesus yang menggantikan Roberto Martinez dengan kontrak hingga tahun 2030 sebelumnya pernah melatih Ronaldo di Al Nassr dan mampu membawanya juara Liga di musim lalu. Ia menegaskan Ronaldo bukan masalah bagi timnas maupun dirinya dan pengalaman bekerja sama musim lalu berjalan dengan sangat mudah. Ronaldo sendiri menyebut Piala Dunia 2026 sebagai edisi terakhirnya meski belum memutuskan pensiun dari sepak bola secara sepenuhnya. AS Roma bandrol selangit MU diuji demi Manu Kone. MU mengalihkan perburuan gelandang ke Manu Kone setelah transfer dari Anderson gagal terlaksana. Namun AS Roma tak mau melepas Kone di bawah harga 55 juta euro, mengingat perannya yang vital di lini tengah Roma. Meski kondisi finansial klub saat ini masih diawasi oleh UEFA yang tetap jadi pertimbangan. Selain Kone, Roma juga berpeluang melepas winger Matheus Sulis harga 35 juta euro ke klub Liga Inggris seperti Sunderland dan juga Fulham. Langkah ini diperkirakan mendatangkan keuntungan sekitar 20 juta euro bagi klub.
Alonso siap hadapi tantangan berat di Liga Inggris. Xabi Alonso menyebut Liga Inggris sebagai liga paling kompetitif di dunia jelang musim perdananya sebagai pelatih kepala dari Chelsea. Pelatih 44 tahun ini ditunjuk usai berpisah dari Real Madrid di Januari yang lalu. Skuad Chelsea kini diperkuat oleh kedatangan dari Marco Palestra dan Giovanni Guenda. Alonso menegaskan timnya harus punya rasa lapar akan kemenangan dan juga semangat yang berkembang. Chelsea akan mengawali pramusim melawan Tottenham, AC Milan, dan Juventus sebelum membuka musim melawan Fulham di tanggal 24 Agustus. Rayo Insu bertahan, Alonso coba redam rumor kepindahan. Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso menegaskan ingin mempertahankan Enzo Fernandez di tengah kabar ketertarikan dari Real Madrid. Apalagi setelah pernyataan Enzo soal keinginan tinggal di Madrid sempat membuatnya dihukum absen 2 laga musim lalu. Fernandes yang didatangkan dari Benfica telah mencetakkan 28 gol dari 163 penampilan. Disebut tidak betah karena kondisi klub sempat tak kondusif akibat konflik manajemen dengan mantan pelatih Enzo Maresca. Alonso mengaku sudah berbicara langsung dengan Fernandes namun enggan membocorkan isi pembicaraannya tersebut. Chelsea patok harga selangit untuk melepas Garnacho. Alejandro Garnacho absen dari latihan pramusim Chelsea di bawah manajer baru Xabi Alonso. Seiring kabar klub siap melepasnya secara permanen, Chelsea membuka harga di angka 45 juta pound sterling untuk klub dari Liga Premier Inggris dan 42 juta pound sterling untuk klub dari luar negeri, termasuk diantaranya AS Roma yang sempat berminat kepada dirinya. Chelsea berada di posisi tawaran yang kuat karena Garnacho masih terikat hingga tahun 2035, jauh di atas harga beli 40 juta pound sterling dari MU, sehingga muncul pertanyaan apakah bandrol tersebut memang sepadan dengan performanya sejauh ini. Resmi Lazio rela potong gaji demi terus membela Roma. AS Roma resmi mengumumkan perpanjangan kontrak dari Paulo Dybala hingga tahun 2027 setelah sempat berstatus sebagai bebas transfer usai kontraknya berakhir di tanggal 30 Juni kemarin. Sejak bergabung di musim panas 2022, Dybala telah mencatatkan 139 penampilan dengan mencetakkan 45 gol kemenangan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, kontrak baru ini berdurasi 1 tahun tanpa opsi perpanjangan dengan gaji pokok mencapai 3 juta euro yang turun signifikan dari gaji sebelumnya yang mencapai 8 juta euro. Iraola ingin Liverpool tambah amunisinya. Pelatih baru Liverpool yakni Andoni Iraola meminta klub mendatangkan lebih banyak pemain meski sudah mendatangkan Jeremy Jagüe dan juga Victor Muñoz di musim panas. Ia mengakui akan ada masa transisi karena klub berupaya menggantikan sosok berpengalaman seperti Mo Salah dan juga Andy Robertson. Iraola yang sebelumnya sukses membawa Bournemouth finish di urutan ke-6 Liga Inggris musim lalu mengaku siap menghadapi tantangan besar melatih klub sebesar Liverpool. Pindah ke Fiorentina, Gimenez tinggalkan Bournemouth. Alex Gimenez resmi bergabung dengan Fiorentina dari Bournemouth secara pinjaman dengan opsi pembelian permanen seharga 20 juta euro. Kepindahan ini terjadi setelah Gimenez dikeluarkan dari skuad dari Bournemouth akibat tuduhan pelanggaran serius menyangkut perilaku tidak pantas terhadap seorang anak di bawah umur. Pemain 21 tahun ini sempat memperkuat AC Milan sebelum pindah ke Bournemouth dan kini sudah mengikuti latihan pramusim bersama Fiorentina. Gagal datangkan Mazambi, Newcastle alihkan buruan ke bintang MU. Newcastle United kembali berburu gelandang setelah gagal mendatangkan Joan Mazambi yang direbut oleh Aston Villa di detik-detik akhir meski sudah mencapai kata sepakat. Kini The Magpies menghubungi MU terkait transfer dari Mason Mount, pemain yang dibeli seharga 60 juta euro dari Chelsea. Namun MU kini masih menegaskan bahwa Mason Mount masih masuk ke dalam rencana tim dan kini berniat untuk menolaknya. Newcastle juga menghadapi ancaman kehilangan Bruno Guimaraes yang ingin henggang di tengah sorotan penurunan kualitas dari skuad usai melepas Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Kieran Trippier. Laporta beri sinyal batas waktu untuk Alvarez. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta menegaskan tawaran klub untuk Julian Alvarez bukan tanpa batas dan Barca bisa saja menarik diri dari perburuan. Alvarez yang telah mencetakkan 49 gol sempat mengisyaratkan kepindahannya ke MU meski Real Madrid pernah menawar 150 juta euro dan ditolak. Laporta menegaskan bahwa Barcelona akan menentukan langkah sendiri tanpa buru-buru sembari tetap mempertahankan tawaran substansial selama Atletico masih belum punya alternatif lain untuk menggantikan sang striker asal Argentina tersebut.
bebas transfer. Musiala jadi rebutan 3 klub asal Turki. Musiala menjadi buruan 3 klub besar asal Turki, yakni Besiktas, Fenerbahce, dan Galatasaray. Setelah kontraknya di Liverpool berakhir di tanggal 30 Juni kemarin, ketiganya menyiapkan tawaran kontrak besar untuk bisa membujuknya merapat ke Super League. Meski Liga Arab Saudi masih dianggap tujuan yang paling mungkin berkat kekuatan finansialnya. Pemain 34 tahun ini meninggalkan Liverpool sebagai legenda dengan koleksi 442 penampilan, 257 gol, serta 123 assist. Amorim ingin bereuni dengan Mazraoui di AC Milan. AC Milan dikabarkan berniat menyatukan kembali pelatih Ruben Amorim dengan mantan anak asuhnya di MU, yakni Noussair Mazraoui, sebagai antisipasi kepergian dari Fikayo Tomori. Menurut pakar transfer Matteo Moreto, Mazraoui disukai Amorim baik sebagai pemain maupun secara personal, meski belum ada pembicaraan resmi antar kedua klub. Bek Maroko itu berkontrak hingga tahun 2028. Ini menawarkan fleksibilitas posisi yang cocok untuk skema 3-4-2-1 dan kemungkinan bisa mengisi posisi bek kanan di dalam 3 bek. Musim lalu jadi periode kurang produktif bagi Mazraoui dengan hanya menampilkan 16 kali saja. MU resmikan Andre Santos berlabuh di Old Trafford. MU resmi mengumumkan transfer gelandang muda Chelsea yakni Andre Santos sebagai pembelian pertama di musim panas ini dengan kontrak hingga tahun 2031. Perekrutan ini menjadi prioritas MU usai ditinggalkan Casemiro dan cedera parah dari Manuel Ugarte. Transfer ini dikabarkan bernilai 48 juta pound sterling. Gagal datangkan Henderson, MU kejutkan publik dengan datangkan Yuri Tillman. MU mencapai kata sepakat untuk bisa mendatangkan Yuri Tillman dari Aston Villa setelah transfer Henderson dari Atalanta gagal terlaksana. MU bersedia menembus klausul rilis sang pemain senilai 41 juta euro dan Aston Villa menerima tawaran tersebut. Tillman yang berpengalaman di Liga Inggris sejak tahun 2019 diharapkan memberikan stabilitas di lini tengah MU yang menjadi rekrutan gelandang kedua MU musim ini setelah Andre Santos, dan Setan Merah dikabarkan masih berburu satu gelandang lagi. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.